Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Di sini kami akan menjelaskan terkait kondisi Indonesia tentang Corona Disease 19 atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya masuknya coronavirus ke Indonesia. Yang berasal dari warga negara Jepang yang terinfeksi, Presiden Joko Widodo mengatakan kasus virus corona di Indonesia terungkap usai ada laporan warga negara Jepang yang dinyatakan positif. Masalahnya, warga negara Jepang ini baru saja berkunjung ke Indonesia. Pemerintah langsung menelusuri siapa saja yang melakukan kontak dengan pasien tersebut. Tindakan pemerintah, sejumlah prosedur telah dilakukan pemerintah terkait penemuan kasus corona di Indonesia. Mulai dari mengisolasi rumah pasien, menjaga rumahnya, hingga merawat pasien. Kebijakan pembatasan sosial sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19, Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB. Kebijakan ini juga diatur dalam peraturan pemerintah yang telah ditandatangani oleh Presiden. Di sini saya akan menjelaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pasal 1, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga virus disease 2019 atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pasal 2 ayat 1, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu. Ayat 2, pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknik operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pasal 3. Pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan B. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pasal 4 ayat 1. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi A. Peliburan sekolah dan tempat kerja, B. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau C. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ayat 2. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Ayat ketiga, pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pasal 5, dalam hal pembatasan sosial berskala besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ayat 2. Pembahasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan sebagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat 1. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar diusulkan oleh gubernur, bupati,
wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ayat 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Ayat ketiga, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu. Ayat keempat, apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 3, kepala daerah di wilayah tertentu melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 7, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal yang digunakan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan angka 1, pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Angka 2, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Angka 3, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bab 2, penetapan pembatasan sosial berskala besar. Bagian ke-1, kriteria. Pasal 2, untuk dapat ditetapkan pembatasan sosial berskala besar, suatu wilayah, provinsi, atau kabupaten atau kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Huruf A, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan huruf B, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Bagian kedua, permohonan penetapan. Pasal 3, ayat 1, Menteri menetapkan pembatasan sosial berskala besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur atau bupati atau wali kota. Ayat 2, permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Ayat 3, permohonan dari bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk lingkup satu kabupaten atau kota. Pasal 4, ayat 1, gubernur atau bupati atau wali kota dalam mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri harus disertai dengan data A. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu, B. Penyebaran kasus menurut waktu, dan C. Kejadian transmisi lokal. Ayat 2. Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A disertai dengan kurva epidemiologi. Ayat 3, data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B disertai dengan peta penyebaran menurut waktu. Ayat 4, data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga. Ayat 5, selain data sebagaimana dimaksud pada ayat 1, gubernur atau bupati atau wali kota dalam mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 5, selain diusulkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dapat mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
Pasal 6. Permohonan pembatasan sosial berskala besar mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian ketiga, tata cara penetapan. Pasal 7 ayat 1 dalam rangka Pasal 7 ayat 1 dalam rangka penetapan pembatasan sosial berskala besar, menteri membentuk tim. Ayat 2, tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas huruf A melakukan kajian epidemiologis dan huruf B melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Ayat 3, dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tim berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, khususnya terkait dengan kesiapan gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 daerah. Ayat 4, berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tim memberikan rekomendasi penetapan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri dalam waktu paling lama 1 hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Pasal 8, ayat 1, menteri menetapkan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah provinsi atau kabupaten atau kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Ayat 2, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pasal 9 ayat 1, penetapan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dilakukan atas dasar huruf A, peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, huruf B, terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan huruf C, ada bukti huruf C, ada bukti terjadi transmisi lokal. Ayat 2, selain berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penetapan pembatasan sosial berskala besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan. Pasal 10, dalam hal kondisi suatu daerah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, menteri dapat mencabut penetapan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pembatasan sosial berskala besar diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 3. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 12. Dalam hal pembatasan sosial berskala besar telah ditetapkan oleh menteri, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Pasal 13. Angka 1. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi A. Peliburan sekolah dan tempat kerja. B. Pembatasan kegiatan keagamaan. C. Pembatasan kegiatan di tempat di tempat atau fasilitas umum. D. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. E. Pembatasan moda transportasi. Dan F. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Angka 2. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Angka 3. Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri,
ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Angka 4, pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Angka 5, pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Angka 6, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Angka 7, pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dikecualikan untuk A. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang yang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. B. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Dan C. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga. Angka 8, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. Angka 9, pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Angka 10, pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dikecualikan untuk A. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Dan B. Moda transportasi barang yang moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Angka 11, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. Pasal 14, angka 1. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola garing penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat. Angka 2, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjukkan dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 15, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 4, pencatatan dan pelaporan. Pasal 16, angka 1, gubernur dan garing atau bupati garing wali kota melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di masing-masing wilayahnya. Angka 2, pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada menteri untuk digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Bab 5, pembinaan dan pengawasan. Pasal 17,
Angka 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dilakukan oleh Menteri Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Gubernur garing Bupati garing Wali Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Angka 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan kementerian garing lembaga lain di luar gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 dan ahli garing pakar terkait. Angka 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A. Advokasi dan sosialisasi, B. Asistensi teknis, dan C. Pemantauan dan evaluasi. Angka 4. Advokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dilakukan dalam rangka mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Angka 5. Asistensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan teknis dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Angka 6. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dilakukan dalam rangka melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam memutus rantai penularan yang dibuktikan dengan A. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berjalan baik, B. Penurunan jumlah kasus, dan C. Tidak ada penyebaran ke area garing wilayah tertentu. 7. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaporkan kepada Menteri sebagai pertimbangan dalam mencabut penetapan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada pasal 10. Pasal 18. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6. Ketentuan penutup. Pasal 19. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, nama saya Melin Simbolon. Larangan sementara masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly telah menerbitkan larangan sementara masuk atau transit di Indonesia bagi orang asing. Hal ini guna menekankan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Larangan tersebut dimuat juga dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Berikut Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaulatan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan garing atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan Presiden dalam penetapan kedaulatan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Mengingatkan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Mengingat 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018
nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6236. Memutuskan penetapan Keputusan Presiden tentang penetapan kedaulatan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Ke-1. Menetapkan Coronavirus Disease 2019 COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaulatan kesehatan masyarakat. Kedua, menetapkan kedaulatan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sebagai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih. Kemenko memberikan 4 jenis insentif pajak terkait ketentuan pajak penghasilan atau PPH. Pasal 21, PPH pasal 22 impor, PPH pasal 25, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Insentif PPH pasal 2 diberikan kepada pemberi kerja sesuai klasifikasi 440 lapangan usaha yang tercantum pada lampiran PMK 23 tahun 2020. Pemberian insentif dengan cara pemerintah menanggung PPH pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur yang jumlahnya tidak lebih dari 200 juta setahun. Pemberian insentif kedua untuk PPH pasal 22 impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat wajib pajak melakukan impor barang. Wajib pajak yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai kode klasifikasi pada lampiran PMK nomor 23 tahun 2020 dan telah ditetapkan sebagai perusahaan. Pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran PPH pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya angsuran PPH pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dan insentif PPN bagi wajib pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha terlampir di PMK 23 tahun 2020 dan telah ditetapkan sebagai perusahaan PITE. Selain itu, pengusaha kena pajak ini adalah wajib pajak yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak 5 miliar. Nah, itu sesuai dengan ketentuan dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang terdapat pada bab 2 kebijakan keuangan negara bagian ketiga tentang kebijakan di bidang perpajakan. Pasal 4 ayat 1 kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 meliputi A. Penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dari bentuk usaha tetap. B. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. C. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan D. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabean berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Kedua, perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pasal 5 ayat 1 penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A berupa penurunan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang mengenai pajak penghasilan menjadi A. Sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. B. Sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Kedua, wajib pajak dalam negeri. A.
berbentuk pasaran terbuka. B. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40%. Dan C. Memenuhi persyaratan tertentu. Dapat memperoleh tarif sebesar 3%, lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C, diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 6, ayat 1, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B berupa A. Pengenaan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Dan B. Pengenaan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan keadaan ekonomi signifikan. Dan insentif PPN bagi wajib pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha terlampir di PMK 23 tahun 2020 dan telah ditetapkan sebagai perusahaan ITE. Selain itu, pengusaha kena pajak ini adalah wajib pajak yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak 5 miliar. Nah, itu sesuai dengan ketentuan dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang terdapat pada bab 2 kebijakan keuangan negara bagian ketiga tentang kebijakan di bidang perpajakan. Pasal 4 ayat 1, kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 meliputi A. Penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dari bentuk usaha tetap. B. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. C. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan D. Ketiga tentang kebijakan di bidang perpajakan. Pasal 4 ayat 1, kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 meliputi A. Penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dari bentuk usaha tetap. B. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. C. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan D. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabean berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Ayat 2. Perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pasal 5 ayat 1, penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A berupa penurunan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang mengenai pajak penghasilan menjadi A. Sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. B. Sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. 2. Wajib pajak dalam negeri. A. Berbentuk pasaran terbuka. B. Dengan jumlah kebijakan. Dan D. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabean berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. 2. Perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pasal 5 ayat 1, penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A berupa penurunan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang
mengenai pajak penghasilan menjadi A. Sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. B. Sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. 2. Wajib pajak dalam negeri. A. Berbentuk pasaran terbuka. B. Dengan jumlah keseluruhan saham yang di-store diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40%. Dan C. Memenuhi persyaratan tertentu. Dapat memperoleh tarif sebesar 3%, lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C, diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 6, ayat 1, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B berupa A. Pengenaan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Dan B. Pengenaan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Ayat 7. Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berupa A. Peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu. B. Penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. C. Penggunaan aktif di media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Ayat 8. Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Dikenakan pajak transaksi elektronik. Ayat 9. Pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dikenakan atas transaksi penjualan barang dan atau jasa dari luar Indonesia melalui perdagangan melalui sistem elektronik kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri. Ayat 10. Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dibayar dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri. Ayat 11. Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 10 dapat menunjukkan perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan atau untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 8. Ayat 12. Besaran tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 8 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ayat 13. Ketentuan lebih lanjut mengenai A. Tata cara pengenaan, tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3. B. Kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat 7. Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 10. Dan C. Tata cara penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. 1. Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 10
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 2. Ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atau pengenaan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik, serta pengenaan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 3. Terhadap pelaku kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, selain dikenakan sanksi administratif, juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran. Ayat 4. Pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 atau pasal 6 ayat 10 tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 3. 5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. 6. Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara A. Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan B. Permintaan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan peraturan melalui sistem elektronik luar negeri. Ayat 11. Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 10 dapat menunjukkan perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan atau untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 8. Ayat 12. Besaran tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 8 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ayat 13. Ketentuan lebih lanjut mengenai A. Tata cara pengenaan, tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3. B. Kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat 7. Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 10. Dan C. Tata cara penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. 1. Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 10 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 2. Ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atau pengenaan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik serta pengenaan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 3. Terhadap pelaku kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, selain dikenakan sanksi administratif, juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran. Ayat 4. Pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 atau pasal 6 ayat 10 tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 3. 5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. 6. Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara A. Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan B. Permintaan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan peraturan. Telah kita ketahui, sebagaimana PSBB telah dilaksanakan, masih sangat banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Kami mempunyai 4 daftar pelanggaran yang paling banyak ditemui dalam masyarakat. Yang pertama, masyarakat tidak menggunakan masker sebanyak 13.096 pelanggar. Yang kedua, pengemudi yang tidak menaati aturan kapasitas 80% dari jumlah total penumpang pada biasanya sebanyak 4.712 pelanggar. Yang ketiga, pengendara yang tidak mengenakan sarung tangan sebanyak 2.426 pelanggar. Dan terakhir, pengendara sepeda motor yang berboncengan namun tidak dalam satu alamat KTP, dengan kata lain, mereka tidak serumah, sebanyak 1.843 pelanggar. Nah, selanjutnya, menjelang lebaran kali ini, para pedagang di Pasar Tanah Abang membuka lapak tanpa memperhatikan aturan PSBB. Para pembeli pun ramai datang ke pasar, membawa anak kecil, bahkan mereka tidak menggunakan masker. Pihak asisten pemerintah Jakarta Pusat telah melakukan penjagaan dan pengawasan di wilayah Jakarta Pusat. Saat ini, pihak yang berwajib sudah melakukan penegakan serta imbauan. Apabila masyarakat terus melanggar, akan dikenakan sanksi. Apabila pedagang menggunakan lapak di lapangan, lapaknya diangkat. Teruntuk masyarakat yang ditemukan tidak menggunakan masker, mereka akan dikenakan sanksi minimal kerja empati di lingkungan wilayah Tanah Abang.